Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang memakai nama Kristus ya Kristen, siapa lagi? Nah, sedikit demi sedikit terbongkar semuanya. Buku keramat itu akan terbuka. Di dalam Roma 16 nomor 7 ada orang yang bergelar Kristus yang disebutkan, yang dipasarkan kemudian dan dipamerkan kemuliaan oleh Paulus itu sendiri bahwa dirinya adalah Kristus. Apa buktinya? Yaitu tadi yang dibawa oleh ulat bulu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Jadi Paulus itu Kristus. Jadi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus, Paulus in the gang, yaitu Kristen. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan materi-materi saya ini, malah kemana-mana ada versi Quran, ada banyak versi Quran, begitu disuruh tunjukkan langsung keluh lidah, ya itulah cara iblis menyesatkan. Lebih peduli rumah tangganya orang daripada rumah tangga dirinya sendiri yang udah hancur berantakan. Saya kira begitu teman-teman, silakan diambil alih. Iya, Muhammad, ada sanggahan atau ada pendapat, silakan Muhammad. Ada kesempatan buat Anda, silakan. Muhammad, silakan. Ya, saya menjadi pendengar saja apa yang disampaikan oleh Zuma gitu. Kita mendengarkan saja gitu apa yang disampaikan. Tapi Pak Zuma, saya ingin bertanya Pak Zuma, kenapa akhir-akhir ini kok banyak sekali ya, dari apologet Islam sendiri menentang Anda dan mengatakan Anda penyesat ya? Contohnya seperti inisial T dengan S, mungkin Anda kenal kali. Jangan bawa orang lain di sini, Anda saja yang ngomong. Nggak usah, aku tahu lu. Izin, sabar dulu Pak, jangan panik Pak, sabar. Mereka mengatakan bahwa Anda penyesat karena Anda mengatakan bahwa ada nama lain. Maksudnya Allah itu bukan nama sebenarnya gitu. Ada nama lain yang menjadi nama dari Allah ini. Nah, Anda tidak menyebutkan itu sebagai sifat atau sebagai 20 nama lain, itu yang 20 atau 99, tapi ada satu nama yang merujuk ya, pada Yahudi, Pak. Kemari orangnya, Pak. Jangan lu yang ngomong. Suruh kemari. Jadi, saudara, Al-Quran itu ketika diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran menjelaskan tentang kitab terdahulu, di antaranya adalah Taurah, kitabnya Nabi Musa. Itu yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, Nabi Muhammad tidak ngerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Allah mengatakan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Saya menyatakan bahwa Allah merahasiakan namanya dalam arti kata Allah itu tidak mengatakan kepada nabi-nabi tersebut, "Hei si fulan, namaku ini loh namaku." Tapi kata Allah itu sudah sering disampaikan, diucapkan oleh Allah ketika Allah berfirman. Bahkan orang-orang Quraisy pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Allah itu sebenarnya bukan gelar. Allah itu sebenarnya adalah nama Tuhan itu sendiri. Bukan gelar seperti Yotepape, Adonai, Elohim, sama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak. Ternyata di antara sebutan-sebutan yang Allah sudah perkenal kepada Nabi, suaranya hilang, Bung. Allah itu bukan gelar, tapi nama.
Iya, jaringan. Allah itu adalah nama, meskipun Allah sudah sebutkan kepada Nabi Ibrahim, sudah disebutkan kepada Nabi Musa, sudah disebutkan innani anallah la ilaha illa ana, tapi Allah kemudian tidak ditemukan menyatakan inilah namaku, akulah namaku, itu adalah Allah. Nanti di dalam Al-Quranul Karim baru diperjelas oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ikra, bacalah, bismi, dengan namaku, nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di ayat selanjutnya baru kemudian Allah mencerangkan, namaku itu Allah. Itu ditegaskan kemudian tuh, penggarisan, penegasan bahwa namaku itu yang harus kau sebut, itu Allah, itu namaku. Yang lainnya itu gelar sifat. Seperti itu, Bung. Tapi orang-orang yang benci dengan Bang Suma, ejakulasi dini di dalam memahami narasi saya yang berlandaskan terhadap ilmu mantik. Nah, itulah kalau pendebat berbicara dengan orang-orang yang cuma penyimak, yang tidak paham. Seibarat penonton menonton pemain bola, mereka lebih pintar daripada yang main. Baik. Jadi mungkin Pak Suma sudah tahu ya orang-orangnya itu yang suka. Saya nggak mau tahu, Bang. Nggak ada urusan juga dengan mereka. Ya, tapi Pak Suma pasti udah tahu gitu orang-orang itu, karena mereka juga biasa bicara dengan Pak Suma kan. Tetapi artinya di sini saya melihat bahwa ada persaingan antara. Enggak ke situ, Bang. Oh, saya nggak merasa punya saingan. Nggak merasa punya saingan. Gini Bang, jangan samakan Bang Juma ini berdakwah di dalam masjid dengan berdakwah pada hotel. Itu bedanya, Bang. Ya, lompatan berpikiran cepat. Itu loh. Pintar Bang Imus. Saya tungguin. Enggak, Bang, saya tidak akan pernah saya akan pertanggungjawabkan semua narasi saya. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha Allah. Itu sudah disebut. Allah menyatakan diri tuh. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyebut namanya, tapi Allah tidak mengatakan ini loh namaku, ini loh, ini namaku, dalam perspektif kajian sebagaimana Nabi Muhammad menerima kajian itu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya kepada Nabi Muhammad kemudian Allah menyatakan tentang namanya itu secara mutlak, bahwa segala unsur yang ada setelah ini kamu harus bismi, namaku. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hanya kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatunya harus berlandaskan kepada namanya Allah. Kalau di nabi-nabi terdahulu itu hanya mengatakan innani, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kayak gitu. Tapi jadi Pak tidak Suma, ada. Oke. Jadi Pak Suma, jadi misalnya sampai ada yang menafsirkan pernyataan Pak Suma, itu berarti sudah mereka keliru ya Pak Suma gitu ya? Ya jelas, dia serampangan memaknai pernyataan saya. Sama seperti ketika saya mengatakan, kami juga dibaptis 5 kali sehari kok, minimal. Akhirnya apa? Digoreng. Wah, sampai ke MUI mereka. Ini kenapa Pak dibiarkan Bang semua mengatakan itu? Padahal baptis itu apa sih? Baptis itu baptiso kan dalam bahasa Yunani. Baptiso ini apa? Pensucian, pentahiran diri. Lah orang kalau mau sholat itu mensucikan dirinya, membasuh tangan. Kalau dia buang angin, mensucikan diri lagi, wudu lagi. Berarti apa yang menjadi konteks daripada baptiso itu sama dengan wudu. Tapi lagi-lagi dia katakan, apakah umat Islam kalau mau sholat dicelup dulu di sungai? Ini adalah narasi kebencian. Narasi kebencian. Apalagi coba, tentang apalagi yang dikatakan Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya Islam itu sama. Kan aneh. Al-Quran sudah menjelaskan, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dalilnya jelas sekali kok. Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida. Tuhan yang satu, berarti sama Tuhannya. Cuman di antara mereka ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang murtad, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada. Tetapi Allah menjelaskan itu lebih jauh. Kemudian diterangkan dalam ayat ini, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub al-asbat wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jelas kok. Cuman karena kebenciannya kemudian yang kayak gitu. Kayak mana lagi? Saya mau larang juga nggak bisa. Saya datang ke Jakarta ini untuk supaya ditemui oleh mereka. Kenapa ada ungkapan saya yang terakhir kemarin? Tuhan Allah tidak memperkenalkan kemudian Allah itu sebagai nama pribadinya kepada nabi-nabi. Meskipun nama itu sudah disampaikan. Saya tunggu mereka datang, malah di sosmed keluar-keluar. Mari kita kumpul donasi untuk melaporkan Suma ke MUI. Alamak. Kayak Bang Suma itu hanya tokoh fiktif. Ada orangnya lu. Temui, jangan hanya giliran kalian sakit baru temui pakai WA. Bang, empedu saya sedikit lagi rusak, hancur bang. Kata dokter saya maksimal 4 tahun lagi aku hidup bang. Nanti kalau aku mati tolong ambil YouTube saya bang, jangan berhenti berdakwah ya. Oh iya bang, iya bang. Emang kenapa kata dokter? Dikirim bukti-bukti dari rumah sakit, entah benar entah tidak. Aku kirim dana ke dia. Giliran kayak gitu dekatnya. Giliran kayak gini, wah di sosmed keluar-keluar. Apa sih? Jangan kayak gitu, kenapa? Ini saya masih di Jakarta. Anda tinggal ketik Casa Grande. Nah, udah sampai ke sini. Sidang Bang Suma. Bang Suma ada yang keliru ini, nggak boleh diluruskan, nggak boleh diteruskan, harus diluruskan. Anda menyesatkan umat. Apa itu bang? Begini. Ini cuma di sosmed cari simpati biar banyak yang kasih koin. Sekira begitu saudara, kembali kepada tema kita. Enggak, sebelum ini izin Bang Juma ya, izin ya, sedikit doang. Ya, kalau mereka bilang begitu, kenapa nggak angkat aja Bang Juma jadi malaikat aja sih? Ya, bilang sama orang itu. Ya, saya selalu begitu. Nggak boleh ada salah sedikit. Ya, saya udah bilang itu. Nah, jadi malaikat turunkan saja. Yang ngebantah, gue tetap ngebantah. Maunya mah, aduh. Ya begitulah. Lanjut Bang Juma, mohon maaf. Tapi saya sedikit ya Bang Mamat ya. Saya ini sedikit aja Bang. Bang Juma ini oke, tadi yang disampaikan oleh Kang Mamat seperti itu ya. Memang itu fenomena nggak apa-apa lah. Biasa. Kita ini kadang-kadang musuh kita ini tidak harus dari depan. Kadang-kadang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Ini memang setan selalu begitu ya. Kita udah siap. Kalau umat muslim udah dikasih tahu warning-warning seperti itu. Nah masalahnya gini Bang Juma. Katanya nih dari teman-teman Oten ya, dari Kristen ini, wah si Juma, maaf ya, ini kata mereka, si Juma ini penyesat katanya, penyesat, penghujat. Nah ini tolong diklarifikasi, apakah Bang Juma ini memang kategori penyesat atau penghujat? Ini saya mewakili dari Kristen, kadang-kadang ada yang mengatakan demikian. Silakan Bang Juma, luar biasa. Iya saudaraku, saya terjun ke apologet ini itu karena cinta, sayang pada saudara-saudara Kristen, bukan karena benci. Sederhana aja loh. Saya dalam bernarasi tidak pernah kemudian narasi saya itu keluar dari kaidah yang ada di dalam Bible. Contoh. Kepada siapa Anda harus berterima kasih? Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku, dan mereka akan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus orang benar kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup kan? Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Yesus ini orang benar. Berarti ketika dia berbicara, maka apa yang diucapkan dari mulutnya itu benar-benar akan terjadi.
Dengan demikian akan terjadi banyak orang menyesatkan orang lain dengan memakai gelar Kristus. Kan gitu. Jadi yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus siapa nih? Islam atau Kristen? Jujur aja. Maka yang harus diwaspadai adalah mereka yang menggunakan gelar Kristus ini, atau yang mengkoar-koarkan gelar Kristus, atau yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kan sederhana kan? Datanglah Bang Suma menyadarkan. Siapa kemudian yang menggunakan gelar Kristus ini? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama, kalau bukan Kristen lalu siapa? Kan cuman Kristen dari luar, kelompok Yahudi yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi hanya Kristen. Islam nanti di abad ke-7 baru hadir. Jadi yang datang satu-satu kandidat ya Kristen. Datang memakai nama Kristen. Kristen itu akar katanya apa? Kristus. Pak Suma. Akar kata Kristen Kristus. Jadi ketika saya menjelaskan ini, saudara-saudara Kristen tanpa harus dipungut bayaran perpuluhan harusnya mengiyakan. Loh, kok benar kali yang disampaikan Bang Suma nih? Yang memakai nama Kristus Kristen. Fakta dalil secara historis, secara gramatikal itu terbukti akurat. Kristen ketika datang ke lorong-lorong yang dijual Nabi Muhammad atau Paul atau Yesus. Yesus berarti yang membawa nama Yesus itu Kristen. Pak Zuma, izin. Ya, izin. Pak Zuma mengatakan Islam baru muncul di abad ke-7. Ini menjadi pertentangan dari kelompok lainnya Pak Zuma. Dalam Islam. Nah, itu mereka tidak setuju dengan pernyataan Pak Zuma. Ini Pak Zuma bagaimana menjawab mereka? Saudara, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 As-Saff juga menerangkan itu. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Penyebutan Islam itu muncul nanti ketika Nabi Muhammad datang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam baru disebut di situ. Tapi kalau ajaran Islam itu sudah dirancang dari sejak Adam alaihissalam. Bahkan damai sejahtera itu ada pada hakikat pencipta itu sendiri. Dengan kata lain, Islam itu pencipta langit dan bumi itu sendiri yang mencadangkan. Contoh ayat yang saya bacakan tadi. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu, apa katanya? Muslimun. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu apa? Salam. Salam itu apa? Akar kata dari Islam. Berarti kaidah-kaidah rukun-rukun Islam itu sebelum disempurnakan sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Ini lagi-lagi kalau Bang Suma yang ngomong karena dibenci, salah lagi. Kecuali saya berhadapan dengan orang Kristen, Yesus yang mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Dia tinggalkan shalom. Shalom itu Islam. Yeremia 29 nomor 12 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian wahai anak Adam. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Berarti rancangan salam. Salam berarti Tuhan sudah merancang Islam itu. Maka pada saat Nabi Muhammad diutus, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan salam sebagai agamamu. Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Makanya mungkin kenapa di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu ya Muslim, Muslim itu ya Islam. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Ya, Yesus disebut orang saleh. Saya aja kaget baca data itu. Wow. Yesus tidak pernah disebut Kristianos,
Yesus tidak pernah disebut kemudian Kristus dalam arti kata Kristus menuju gelar Kristen, gak ada. Yesusnya disebut orang soleh. Yesus tidak pernah disebut juru Kristen, Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Akulah juru selamatmu. Elohim datang, akulah juru selamatmu. Berarti Tuhan mengajarkan Islam. Makanya kenapa agama terakhir, jalan terakhir yang diperuntukkan untuk seluruh anak keturunan Adam itu nama yang netral, yaitu Islam. Karena Islam itu tidak merujuk kepada satu bahasa saja, tidak merujuk kepada satu suku saja, tidak merujuk kepada satu wilayah saja. Islam itu umum, global, netral. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya untuk keturunan Yehuda. Kristen hanya orang-orang yang mengikut Kristus. Sedangkan kalau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau apapun dia, selama dia menggunakan akal, boleh masuk ke dalam. Kenapa? Karena Islam datang, apa kata Quran? Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Litubayyina linnas. Apa kata Quran? Nabi Muhammad membawa Al-Quran untuk kepada seluruh umat manusia. Yesus untuk kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yesus untuk kepada Bani Israel saja. Makanya Yesus mengatakan akan datang penghibur lain, seorang penolong lain yang akan menginsapkan dosa dunia, yang mengajarkan segala hukum-hukum. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, kata Yesus, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, yaitu seorang penghibur lain, yaitu orang yang kemudian didatangi oleh Roh HaKodes, maka dia yang akan menggenapi itu semua, yaitu menginsapkan dunia akan dosa-dosa, menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan dia akan mengajarkan segala aspek yang didengarkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad lah itu, astagfirullah. Nabi Muhammad lah itu, Islam lah itu, Al-Quran lah itu. Jadi kalau orang penyakit, orang sakit gigi, orang yang jantungnya kadang pindah ke kiri, kadang pindah ke lutut, kalau mendengarkan Bang Su mengatakan itu, Bang Su memang penyesat. Itu karena Anda terlalu ejakulasi dini. Baru lihat paha ayam langsung klimaks. Belum apa-apa sudah klimaks duluan. Kenapa? Karena wawasan nihil, minim ilmu, yang ada hanya kebencian. Baik Pak Suma, kita langsung ke diskusi yang selanjutnya. Tapi ini ada waktu tidak Pak Suma nih, kita berbicara yang lebih dalam itu. Izin Bang, tolong ditanggapi tema yang sudah disediakan oleh hostnya. Silakan Bang Mohamed. Jadi begini Pak Zuma, mungkin saya ingin bertanya tentang jiwa-jiwa manusia Pak Zuma. Kalau menurut Pak Zuma ya, misalnya jiwa Pak Zuma sebelum lahir itu ada di mana ya, sebelum kelahiran tercipta di dunia dengan bentuk fisik ya yang ada saat ini, dan setelah kematian itu ada kemana dan di mana ujungnya menurut pemahaman Pak Zuma? Oke. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, pengetahuan manusia tentang Al-Quran, tentang ruh, karena kita ini adalah makhluk ruh, itu diberikan oleh pencipta langit dan bumi itu hanya sedikit. Dan itu terbukti orang Kristen pun dan juga orang manapun itu tidak akan pernah ada tahu yang tentang ruh. Nah, Islam diajarkan ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pernyataannya, aku ada sebelum Abraham ada, ternyata itu di dalam Al-Quran dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum.
Jadi kita sudah berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi sebelum kita logis. Qalu bala syahidna. Ya, betul. Engkau ini adalah Tuhan kami. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sebelum dia nuzul ke bumi menjadi manusia, di alam roh itu menyaksikan Tuhan yang satu itu, yang telah menciptakan kita itu. Kita sudah menyaksikan. Syahidna, kami bersaksi, antakulu yaumal qiyamah. Lalu kemudian kata Allah, aku mengatakan itu kepada kalian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami telah lengah terhadap ini. Jadi di Islam itu, Bung, sebelum kita turun ke bumi, masuk ke dalam dunia kemanusiaan kita, kita itu adalah makhluk roh yang dicipta oleh Allah, yang mengetahui Tuhan kita siapa, yang mengetahui kemudian kita ini harus bagaimana, kemana hendak kita akan pergi, apa tujuan kita diciptakan, dan hendak kemana. Itu semua kita tahu. Sama seperti seorang anak yang ingin ujian nasional di sekolah. Sebelum dia masuk kelas, semua pelajaran itu dia tahu apa itu ekosistem, apa yang dimaksud dengan ini. Mereka tahu selama dia di luar kelas. Lepas buku cetak, masuk ke dalam kelas, dikasih lembaran soal oleh kemudian guru. Begitu masuk di dalam kelas, dikasih lembaran-lembaran soal, mulai bingung, lupa apa yang dia baca tadi ketika dia belum masuk kelas. Itulah kita. Sebelum kita masuk ke alam dunia fana, dibungkus oleh biologis kita ini, daging dan tulang dan seterusnya, itu kita adalah makhluk roh yang mengetahui tentang esensi pencipta langit dan bumi. Begitu dibungkus dengan jasad, begitu dibungkus dengan kelas, lupa. Begitu kita keluar dari kelas, baru pukul kepala. Waduh, iya ya, jawabannya ini. Iya ya, jawabannya ini. Kenapa tadi saya lupa? Begitulah orang yang keluar dari bumi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika dia kembali menjadi makhluk roh, baru dia tersadarkan, ya Allah, kenapa ketika saya hidup di dunia saya lupa kalau sebelum saya turun ke bumi saya sudah berjanji untuk menyembah hanya kepada Allah, tapi setelah saya hidup di bumi justru saya menyembah kepada sesama makhluk. Lalu apa lagi penyesalan yang terjadi? Ya, tinggal menunggu waktu dihisab, waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ manusia akan dibangkitkan untuk kemudian diperlihatkan apa yang pernah kita lakukan di bumi. Semua dari kita lahir dan tidur segala macam, semua diperlihatkan di hadapan pencipta langit dan bumi. Ini loh yang kau lakukan selama hidup. Adil nggak ketika aku memasukkanmu neraka? Adil. Masuk ke surga adil nggak? Adil. Karena sesuai dengan perbuatanmu. Aku tidak sedikit pun menzalimi kalian. Ini yang kalian lakukan. Dan sudah dituntun, dikasih akal, dikasih hati, dikasih pemikiran, dikasih ilmu. Kamu gak manfaatkan. Kenapa? Kamu terjerat oleh tipu daya dunia. Kamu terjerat oleh keinginan-keinginan biologismu, nafsumu. Itulah yang menjatuhkan kakekmu Adam, tapi kamu gak peduli. Kamu tahu kakekmu Adam, satu pelanggaran menyebabkan dia terusir dari surga. Begitu kasih aturan di dunia, bukan satu pelanggaran yang kau lakukan. Semua yang saya perintahkan dalam hukum Taurat, kau langgar semuanya. Bagaimana bisa kau masuk surga? Kakekmu aja sudah di surga, melanggar satu perintah, aku keluarkan. Lu belum pernah ke surga, melanggar semua perintahku, lu mau ke surga? Mimpi lu. Gak mungkin. Jadi saudara, di Islam ketika ditanya dari mana kita berasal, dari Allah. Sama seperti Yesus, dari Allah, dari roh Allah. Jasad kita dari Allah. Lalu apa yang bukan dari Allah? Semua kita ini dari Allah. Yesus dia mengatakan segala sesuatu berasal dari Allah, berasal dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, kita semua berasal dari mulut Tuhan, yaitu firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Zakaria 12 nomor 1, kita ini roh kita ini berasal dari roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, kita semua ini adalah berasal dari roh Allah. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Jasad yang ada dalam tubuh kita ini juga adalah firman dari Allah. Semua dari Allah. Allah Maha Suci. Maka ketika kita kotor, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Kemana kita pergi? Ke neraka, dicuci di sono. Karena Allah tidak bisa disentuh oleh dimensi yang tidak suci. Maka orang yang kotor, neraka tempatnya. Mana mereka yang kotor ini? Yang ketika diperintahkan, jangan begini, jangan begitu. Apa kata setannya? Jangan kau peduli, semua sudah halal kok. Nggak ada lagi yang dilarang oleh Tuhan. Mengkudeta perintah-perintah Tuhan. Demi untuk kesenangan iblis. Jadi saudara, di Islam simpulnya, kita ini makhluk yang berasal dari Allah. Dalam bentuk roh. Lalu kemudian turun ke bumi, dibungkus oleh jasad. Di bumi kita diuji. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Aku kasih kebenaran semuanya aku torehkan dalam kitab suci. Kalau mereka ingin beriman silakan, ingin kufur silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Mereka memiliki kehendak bebas. Nah, setelah di bumi kita bisa memilih mana agama yang masuk akal, mana makanan yang masuk akal, mana pakaian yang masuk akal, mana perbuatan yang masuk akal, yang kemudian kita pilih dalam hidup kita ini. Lalu tiba masanya kita kembali. Setelah kita kembali di alam penantian, namanya alam barsha, Sheol dalam tradisi Yudaism. Dia katakan apa? Menunggu di situ disebut barsha. Kenapa? Karena tidak bisa kembali ke bumi dan belum bisa masuk ke kehidupan berikutnya, ke akhirat. Belum bisa. Jadi kita berada di alam penantian. Di mana alam penantian itu? Alam barsha. Jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke alam ruh. Lalu setelah kiamat dunia, apa yang terjadi? Ruh yang tadi terpisah ke jasad, semuanya dikembalikan kembali kepada jasad. Menyatu kembali dengan jasadnya. Lalu kemudian jasad yang tadi yang melakukan dosa-dosa, jasad yang tadi yang melakukan perbuatan baik, bangkit semuanya. Bangkit jasad yang berdosa, jasad yang tidak berdosa, seluruhnya bangkit. Untuk apa? Untuk menerima upah dari perbuatannya. Jadi salah catatan keyakinan kalau dikatakan tubuh kita ini tidak bisa bangkit lagi. Enggak. Tubuh yang kita gunakan berbuat dosa, tubuh inilah yang akan menghadapi kemudian penghakiman. Tubuh yang kita pakai untuk melakukan amalan baik, tubuh inilah yang akan mendapatkan kemudian ganjaran. Bukan tubuh lain, bukan orang lain yang bekerja kemudian tubuh lain yang mendapatkan kenikmatan. Tidak. Tubuh Anda yang panoan, tubuh Anda yang kurapan, tetapi taat beribadah kepada Tuhan Anda. Tubuh yang kurapan dan itulah yang kemudian akan dibangkitkan mendapatkan upah. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika kemudian kiamat datang, roh-roh manusia di alam roh itu dikembalikan semua ke dalam tubuh masing-masing. Setelah itu bangkit dari kematian. Setelah bangkit dari kematian, disitulah kemudian terlihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang kusam, menangis dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena setelah dia di alam roh, dia sudah melihat tuh, kemana saya harus pergi setelah ini? Karena perbuatan saya di bumi itu kurang baik, penuh dengan dosa, menyembah bukan kepada Tuhan, maka dia sudah diperlihatkan nerakanya. Seperti orang yang ingin dieksekusi mati. Aduh, sebentar lagi saya dieksekusi mati. 3 bulan lagi. Menghitung hari tuh. 1 hari, 2 bulan 29 hari, besok 2 bulan 28 hari, begitu seterusnya, mencekam. Jadi hidupnya di alam ruh itu mencekam. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan ini tempatmu nanti nih. Ketika kamu semua dunia sudah kiamat, kamu dibangkitkan kembali, disatukan ruhmu, nih tempat kembalimu. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia kembali ke alam ruh, dia sudah diperlihatkan surga tempatnya, Firdaus. Maka mereka bahagia, tidak teras tiba-tiba kemudian kiamat. Seperti tidurnya orang pengantin, 500 tahunkah nanti kiamat, 1 miliar tahunkah nanti kiamat. Karena yang dilihat adalah surga, kenikmatan, kemudian kebahagiaan semata yang ada dalam pandangan beliau, orang-orang yang beriman ini. Maka dia pengen segera ke sana. Ya
Kapan kiamat? Aku sudah tak sabar kemudian masuk ke dalam tempatku yang sudah menjadi warisanku. Pingin segera. Itu kalau orang dalam hidupnya sekarang ini memilih agama yang betul. Tapi orang memilih agama yang tidak betul, apa katanya? Tuhan, bolehkah aku kembali ke dunia meski hanya sedetik saja? Lu mau ngapain? Aku ingin sujud menyembahmu. Telat kuceluk. Udah dibilang jangan nyembah manusia. Nyembah manusia, pengen Tuhan kembalikan, nggak bisa. Kalau begitu kembalikan aja aku menjadi batu, tidak bisa. Dulu kalau kau hidup, waktu kau hidup, kau sudah dikasih otak, udah bertemu dengan para apologet. Kemana kau pergi? Kau sombong, kau ponga, kau merasa lebih pintar, kau merasa lebih cerdas, karena kau merasa agamamu lebih keren, maka semua kebenaran kau tolak. Yang ajarkan kamu adalah seagamamu meskipun salah kau imani. Orang lain mengajarkan kamu karena kebenaran tapi karena beda agama kau tolak. Kau sombong di hadapanku. Nah ini kau terima siksaannya. Jadi begitu bong. Manusia nanti ketika dia mati, dia berada di alam roh, jasadnya di bumi menjadi tanah kembali. Seketika dunia ingin dirubah menjadi alam akhirat, ruh kembali kepada jasad, bangkit untuk disidang di hadapan Allah untuk ditentukan orang ini ke neraka atau orang ini ke surga. Selesai. Demikian. Luar biasa. Iya, Jadi, Bang Mamat. Iya, benar Bang Mamat. Jadi semuanya sudah kejawab ya pertanyaan Bang Mamat itu. Iya, betul. Jadi pertanyaan Bang Mamat, apakah ada keraguan-raguan terhadap Islam ini, Bang Mamat? Silakan Baik. Bang Mamat. Jadi dari pandangan Pak Suma ini sama seperti konsep dari kekristenan ya. Hanya pertanyaan saya begini Pak Suma, di Kristen itu kan ada tempatnya. Sementara kalau di Islam sendiri Pak Suma, di mana posisi mereka saat ini gitu? Mereka roh-roh ini. Nah, karena Pak Suma mengatakan bahwa surga dan neraka itu nanti akan ditentukan pada hari penghakiman. Nah ini yang Pak Suma perlu jelaskan di mana posisi mereka saat ini. Oke, baik. Jadi umat Islam itu ketika mereka sudah mati, apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Karena alam gaib yang kami bisa pahami adalah ketika kemudian kami mati, umat Islam mati, kami kembali kepada Allah. Nah, dalam arti kata kembali kepada Allah itu, ya itu masih rahasia. Yang pasti kami tidak di tempat celaka. Kami kembali ke sisi Allah, artinya Allah menempatkan kami pada tempat-tempat yang mulia. Kembali ke sisi Allah, karena kami kembali kepada kehidupan awal, kembali kepada esensi yang maha suci. Makanya di Islam dikatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti kembali kepada hakikat kemahasucian Allah. Allah yang menetapkan di mana kami berada. Karena itu alam gaib kami belum tahu bagaimana keadaannya. Yang jelas keberadaan umat Islam ketika mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Sisi Tuhannya itu maksudnya di kekuasaan Tuhannya, di penguasaan Tuhannya, di kehendak Tuhannya mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Rezeki itu kenikmatan, kebahagiaan. Jadi umat Islam ketika mati berada pada tempat kenikmatan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tak ada keraguan, itu dalil Quran. Iman kami yaitu begitu mati kami berada pada tempat kenikmatan. Rezeki yurzaqun. Rezeki itu nikmat. Rezeki itu sesuatu yang berkecukupan. Berarti ketika kami mati sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa serba berkecukupan. Mereka hidup, Nabi Isa hidup. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Muslim, mereka tidak mati. Bal akan tetapi ahya, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah
dan mereka mendapatkan rezeki, yurzaqun. Itu dalam Islam. Tapi kalau di Kristen, kemana mereka pergi setelah mati? Ke dunia orang mati. Baik, Iya. berikutnya adalah saya bertanya begini Bang Juma. Ini orang beragama ya, baik dia agama Islam, dia agama Hindu, Buddha, ya Kristen dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak. Suaranya kecil ya teman-teman ya. Baik. Saudara-saudara, suaranya Anda kecil. Iya. Cek. Oke. Oke. Jadi gini Pak, ada orang yang beragama. Siap. Ya, ada orang yang percaya Tuhan tapi tidak berafiliasi atau masuk ke dalam satu agama pun. Ada satu yang ateis ya. Nah, orang yang beragama ini dalam kehidupannya dia menjalankan hal-hal ya seperti kalau hari Jumat dia sering sholat Jumat, hari Minggu dia pergi ke gereja, setiap hari juga berdoa. Tetapi Pak, dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Contohnya dia melakukan korupsi. Ada pendeta yang mengganggu umatnya, ada kiai yang mengganggu umatnya. Lalu yang kedua ini orang yang percaya kepada Tuhan atau dia yang ateis atau orang tapi tidak beragama, dia tidak pernah melakukan tindakan korupsi, dia tidak pernah melakukan, dia selalu beramal. Nah, ada juga yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, menurut Pak Surma ini, siapakah yang nanti akan diterima di surga? Apakah orang yang beragama ini tetapi dalam hidupnya dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang buruk, ataukah dia yang percaya pada Tuhan tapi tidak berafiliasi terhadap satu agama pun, dialah yang masuk surga? Atau seorang ateis juga? Maksud saya seperti itu. Iya. Jadi dalam kaidah Islam, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dosa itu diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Apa dosa syirik itu? Dosa syirik itu mengakui adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mengaku ada pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka juga percaya kepada makhluk, bahwa makhluk ini adalah sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyusrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusrik billah faqad iftara itsman azima. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Menganggap ada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi juga menganggap ada makhluk yang sehakikat dengan pencipta tersebut. Itu yang tidak diampuni. Dosa-dosa lain itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Pada hari kemudian manusia dikumpulkan nanti yang saya bahas tadi di alam kubur, lalu dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan, dihimpunkan semua. Itulah hari di mana dosa-dosa manusia akan diungkap semuanya. Apa kata Allah? Barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan, akan aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi orang yang melakukan syirik, menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah juga kepada makhluk, maka dia tidak diberikan kodrat itu, derajat itu, tidak. Nah, saya nih, saya Muslim, saya Islam, lahir dalam keadaan Islam, atau saya seorang mu'allaf dari Kristen masuk Islam. Tapi saya menyadari tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah. Aku diwajibkan kemudian untuk tunduk sujud kepadanya. Hanya saja di dalam kehidupan saya selalu terpengaruh, selalu terjerumus. Karena kenapa? Jangankan kita, Adam alaihi salam saja, ketika kemudian dia hanya diberi perintah satu aja, jatuh.
Kaidah di Islam, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kaidah di Islam, Adam ketika jatuh, Adam bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya. Jannah, masuk jannah kembali karena doanya diterima, diampuni oleh Allah. Nah, bagaimana dengan kita umat Islam ini? Sudahlah hidup di dunia, memandang ke kiri maksiat, memandang ke kanan maksiat, memandang ke belakang maksiat, maju selangkah maksiat, di mana-mana ada maksiat, lihat HP yang ada maksiat, lihat tetangga yang ada maksiat, semuanya maksiat. Lalu apa solusinya? Al-Quran mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa umat Islam itu minta jalan yang lurus? Apakah umat Islam tidak tahu jalan lurus itu? Tahu. Tidak tahu. Nggak ada di Bible-mu. Sabar saudara, sabar ya. Saya ditanyai. Sebentar saya sambal lagi nanti kayak tadi. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Kesalahan orang Kristen ketika membaca dalil itu hanya satu ayat. Padahal ayat selanjutnya menerangkan jalan lurus itu yang mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Nah, jalan lurus yang diminta oleh umat Islam adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Kapan dibilang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Nah, artinya jalan lurus ini bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Kristen, tetapi jalannya orang Muslim. Mana Muslim itu? Orang-orang keturunan Abraham, orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Nasrani yang beriman, orang-orang Kristen yang mualaf. Itulah jalan orang yang diberi nikmat. Tapi bukan gairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang diburkai, bukan jalan mereka. Siapa yang diburkai ini? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Datang kepada mereka nabi-nabi, datang kepada mereka kitab-kitab, tapi mereka menolak nabi tersebut, mereka menolak kitab-kitab tersebut. Akhirnya Allah murka kepada mereka. Siapa orang yang sesat ini? Orang sesat ini adalah mereka yang tidak pernah datang nabi kepada mereka, mereka yang tidak pernah datang kitab kepada mereka, mereka yang tidak pernah ada utusan seorang rasul dari langit untuk mereka, tapi mereka membuat agama sendiri, mereka membuat Tuhan sendiri, mereka membuat kitab sendiri, mereka membuat aturan sendiri, membuat ketentuan sendiri, membuat konsep keselamatan sendiri. Itulah orang-orang yang zalim itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang zalim. Bukan jalan kedua golongan ini, tapi golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Jadi Islam itu diberi petunjuk. Kenapa? Karena setiap saat dalam hidup ini ketemu dengan orang kantor, dibisikin, Pak, gimana kalau kita markup ini angkanya? Bagaimana kalau kita bikin ini dan bla bla dan seterusnya? Semua kemaksiatan. Maka ketika hal ini terjadi kepada orang beriman, dia melakukan dosa-dosa yang kemudian disekelilingi oleh dosa. Apa kata Allah? Kembalilah kepadaku, jangan berputus asa, bertaubat, 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 bertaubat. Jadi dosa yang kemudian yang dilakukan oleh manusia, ketika dia bertaubat, bayangkan, dihapuskan oleh Allah, kecuali yang satu tadi. Mati dalam keadaan menyembah atau syirik kepada makhluk selain daripada pencipta langit dan bumi, di dalam neraka jahanam kekal, pinari jahanam, khalidina fiha abada. Itu kata Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya ada orang Islam nih, oh begitu ya, berarti di Islam yang penting kita tidak menyembah selain daripada Allah, kita masuk surga. Ya udah, maksiat aja. So, tunggu dulu. Munafik itu namanya. Orang munafik itu berada di neraka yang paling dalam. Dia sudah niatkan, aku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Idul Fitri sekali setahun aku kemudian sholat. Munafik. Kemana orang munafik ini pergi setelah meninggal? Neraka jahanam. Paling bawah lagi. Paling bawah. Kenapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Karena mereka zalim yang tadi itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Zalim ini yang kena. Zalim sudah tahu kalau berpura-pura di hadapan Allah itu munafik,
mati dalam kemunafikan, maka dia neraka jahanam. Jadi solusinya gimana? Ketika berbuat dosa, kembali kepada Allah, istighfar, menyesal, kemudian kalau perlu meneteskan air mata, bersumpah, ya Rabb, aku tidak akan melakukan lagi. Besok hari karena kelemahannya, karena kuatnya godaan, jatuh lagi, menyesal lagi, bertobat lagi. Bukan karena sengaja, tapi karena memang betul-betul tak kuasa melawan itu semua. Kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan mungkin di dalam Roma berapa itu? Roma 5 nomor 20. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Itu di dalam Bible. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa berlimpah-limpah di situ? Karena di mana ada orang melakukan dosa, di situ kemudian orang itu bertaubat, maka di situ kemudian karunia Tuhan akan datang berlimpah-limpah. Jangan kau berputus asa, kata Allah. Sebesar apapun dosamu, jika kau kembali kepada aku, bertaubat kepada aku, maka aku yang maha pengampun, jauh lebih besar pengampunanku dari segala dosa yang engkau lakukan. Yang penting lu jangan musyrik, yang penting lu jangan munafik. Itu solusi dalam Islam, Bung. Jadi kalau dikatakan saya berbuat baik, saya begini dan begono, iya, tapi kau tidak mengakui adanya Allah, berarti Anda kufur akal. Anda ingkar terhadap akal Anda. Kalau Anda berbuat baik, tetapi Anda tidak menyembah kepada pencipta Anda, berarti Anda ingkar kepada akal. Bagaimana mau masuk surga? Akal Anda ingkari, nikmat Tuhan Anda ingkari, sementara akal menghantarkan Anda untuk menempuh perjalanan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Juga jangan Anda kemudian menyembah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Jalannya disembah. Salah. Berarti Anda tidak menggunakan akal. Kufur. Anda jatuh kepada kekufuran, kekafiran, syirik, musyrik. Nah, untuk itu saudara, saya tidak punya agama, tapi saya baik. Itu sama seperti apa? Ada orang pintar, ada orang cerdas. Pintar cerdas, mimpi dapat ijazah dari UI. Kira-kira dapat ijazah nggak? Dia pintar memang, kalah mahasiswa yang ada di UI. Tapi karena dia tidak mendaftar sebagai mahasiswa di UI, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia tetap tidak dapat ijazah. Percuma dia baik, percuma dia kemudian berbuat amal, membantu orang, tapi dia tidak masuk di dalam kelompok yang tunduk kepada pencipta, mengakui penciptanya, ya tuyul. Nggak ada. Kalau dapat ijazah misalnya, tapi dia terdaftar jasa palsu, nggak ada itu. Nggak ada itu. Kecuali orang-orang yang tidak mengetahui ada yang disebut sekolah SD, SMP, SMA, habis itu ada yang disebut UI. Kecuali mereka yang jauh dari informasi-informasi tentang Tuhan, yang jauh dari informasi-informasi tentang kitab suci. Tak ada pemberitaan kepada mereka, tidak ada nabi diutus kepada mereka, tidak ada rasul diutus kepada mereka, tidak ada kitab suci yang diwahyukan kepada mereka. Mati tidak disalahkan karena memang tidak ada petunjuk datang kepada mereka. Yang dikatakan di sini adalah orang pintar, cerdas, tapi ketika diajak kepada kebenaran, oh agama saya paling benar karena begini, begono dosa saya sudah ditebus, nggak masuk akal agama lu, bla 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 seterusnya. Ini adalah seibarat orang diajak untuk kemudian daftar di UI, tapi karena sombong, ngapain saya dapat ijazah? Saya kan pintar dan seterusnya. Giliran ada pengumuman yang lulus mendapatkan predikat orang cerdas adalah bla 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 bla. Dia cari namanya. Loh, saya kan lebih pintar dari yang mana? Mana bisa nama kau muncul di situ kau tidak terdaftar? Lalu bagaimana Bang Suma supaya saya bisa daftar? Sederhana. Apa itu? Kosongkan dirimu dari doktrin dan dogma. Gunakan akal sehatmu, pelajari Biblemu. Habis itu kalau kau sudah ketemu kebenaran tanpa doktrin dan dogma, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebodoh apapun kamu di Universitas Islam, di UI tadi, sebodoh apapun Anda di situ, Anda sudah mendapat predikat mahasiswa, tetap aja mendapatkan sertifikat, tetap aja mendapatkan ijazah, minimal mendapatkan piagam pesantren kilat.
Itu artinya apa? Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang saya bacakan tadi. Dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Jadi kalau Anda tidak musyrik, tidak syirik, tidak menyembah kepada anak orang, lalu kemudian Anda mati mengakui pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya hakikat yang tak terbilang, yang tak terbagi dan seterusnya, dia absolut tunggal, lalu beribadah menyembah kepadanya, dalam prosesi penyembahan Anda lemah, Anda bermaksiat karena kelemahan, Anda tahan tapi tetap jatuh, Anda berusaha tapi tetap jatuh, itulah orang yang kemudian ketika dia jatuh kembali kepada Rabbnya, menangis di hadapan Tuhannya, itu lebih bagus daripada ustadz atau pendeta yang setiap hari melakukan kebenaran-kebenaran menurut versi agama masing-masing, tapi ketika gelap malam mereka melakukan kemaksiat. Lebih bagus kemudian mantan preman daripada mantan ustadz. Lebih bagus mantan preman daripada mantan orang yang beriman. Nah ini maksudnya apa? Hari ini engkau kafir, begitu kau mendapatkan kebenaran, masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosa-dosa yang dulu-dulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Islam seperti itu bang kaidahnya. Ada orang baik, ada orang benar, membantu orang miskin, bla bla bla, tapi tidak mendaftar sebagai orang muslim yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, sia-sia. Sia-sia. Itu kaidah, itu bukan dikarang. Seperti itu bung. Jadi kalau ingin mendapatkan sertifikat, mendapatkan ijazah, minimal piagam pesantren kilat, silakan daftar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Apakah patokannya Islam? Enggak, patokannya Yesus. Di mana itu? Bagi orang Kristen, di mana patokan itu? Apa kata Yesus di dalam Halo. Ngelek Bang Juma ngelek. Ya, luar biasa penjelasan dari Bang Juma nih. Dari ngelek. Kok Bang Juma kepental lagi? Ya. Aduh. Oten masih aja lu pakai Kena lagi. Iya. Itu apa? Penjara lo. Kena sistem apa? Enggak. Bisa nggak ini? Nggak bisa ngirim hadiah? aku kembali lagi. Kena PL. Insya Allah Bang Juma ngapain lagi orang-orang ini? Nonton main tombak Romawi di Lanjut bawah. Gurunda. Tadi kalimat saya terakhir apa tadi teman-teman? Masuk. Daftar. Kunci surga kayaknya. Cek. Apa kata Yesus kemudian? Matius 5 nomor 20. Apa kata beliau? Jika engkau ingin masuk surga, syaratnya kata Yesus, engkau harus memiliki agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Itu pernyataan Yesusnya. Apa kata dia? Aku Yesus berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau dikatakan oleh Paulus, jadilah teladanku, harus lebih dari teladan Yesus Paulus. Karena Paulus orang Farisi. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari Paulus, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah sekarang Kristen itu agama atau bukan? Bukan katanya. Berarti syarat pertama aja nggak lolos. Yesus mengatakan syarat pertama harus punya agama. Syarat kedua, agama itu harus lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kristen bisa nggak masuk sebagai kandidat? Nggak bisa, karena Kristen bukan agama. Sementara syarat masuk surga harus punya agama.
Kata siapa ya? Kata Yesus, Matius 5 nomor 20. Islam agama enggak? Agama. Dinul Islam. Ad-din. Islam itu agama. Nah, apakah tatanan ibadah, konsep bertuhan lebih benar, lebih baik daripada ahli Taurat? Jelas. Berarti dua syarat untuk masuk surga menurut Yesus terpenuhi oleh Islam. Kristen sebagai agama saja tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan dong. Kenapa muncul narasi itu? Karena Yesus tidak pernah membuat agama Kristen. Ya, Kristen itu bukan agama loh bang. Kenapa bisa? Ya karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Itu bukan agama. Kamu mengatakan itu bukan agama karena memang Yesus itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Kristen. Tapi sayang, kata Yesus, untuk masuk surga harus punya agama. Dan agamanya harus lebih benar dari ahli Taurat. Nah, kamu mengatakan Kristen bukan agama, bagaimana mau masuk surga? Syarat masuk surga harus agama dulu. Dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat.